Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan esai pribadi. Sebelum itu, anggota kelompok 7 yang terdiri dari saya, Deviani, Junia, Ega Erlinda Tendi Saling, dan Grace Devanya Jessica Dewo. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian esai pribadi. Esai pribadi merupakan esai yang ditulis berdasarkan pribadi penulis, sehingga banyak menceritakan pandangan, sikap, dan pengalaman penulis secara langsung. Jenis esai ini memiliki kesamaan dengan esai cutilan watak. Yang dapat membedakan kedua hal tersebut adalah siapa yang dibahas dalam topik esai tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Grace Devanya. Oke, terima kasih Deviani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri esai. Next. Ciri-ciri esai ada 5. Yang pertama itu bentuk prosa. Bentuk prosa dimaksud adalah esai atau karangan tersebut bersifat naratif dalam penjelasannya, sehingga dalam jenis tulisan inti penjelasannya dengan narasi-narasi atau berkaitan dengan pemberian informasi tertentu yang diungkapkan oleh penulis. Yang kedua ada personal. Personal maksudnya di sini adalah jenis tulisan ini terdapat gagasan penulis mengenai sikap, pandangan, dan argumentasi secara subjektif yang dipaparkan dalam jenis tulisan. Yang ketiga ada memiliki gaya pembeda. Gaya pembeda maksudnya di sini adalah setiap esai akan berbeda dengan tulisan lainnya berdasarkan gaya pembeda dari penulisnya. Selain itu, setiap penulis akan berusaha membedakan tulisan dengan penulis lainnya dengan ciri khas masing-masing, bisa berupa gaya bahasa atau pemilihan kata. Yang keempat ada keutuhan penulis. Keutuhan penulis maksudnya di sini adalah suatu esai tersebut akan memenuhi persyaratan penulis, yaitu dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan dan penutup secara logis dan runtun. Yang kelima ada selalu tidak utuh. Selalu tidak utuh maksudnya di sini adalah pada jenis tulisan tersebut hanya membahas poin-poin yang penting saja atau membahas detail mengenai suatu hal tertentu, sehingga tidak semua aspek dibahas dalam sebuah jenis tulisan ini. Yang terakhir ada singkat. Ciri-ciri terakhir ini maksudnya adalah isinya tidak panjang dan dapat dibaca dalam waktu yang singkat atau tidak banyak membutuhkan banyak waktu untuk membacanya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur esai pribadi. Struktur esai pribadi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah berisi mengenai pernyataan-pernyataan secara umum yang akan dibahas oleh penulis. Bagian ini juga penulis akan membahas mengenai latar belakang dan atau alasan tulisan esai tersebut akan ditulis mengenai sesuai topik yang akan dibahas. Bagian pendahuluan ini juga berisi pengantar yang akan mengarah pada topik atau permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Bagian yang kedua adalah isi atau pembahasan. Bagian pembahasan atau isi berisi inti permasalahan yang akan diungkapkan oleh penulis berdasarkan pandangannya. Bagian isi atau pembahasan juga penulis menambahkan data atau fakta secara rinci disertai dengan pandangan penulis yang secara logis dan terstruktur. Bagian yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Bagian simpulan atau penutup biasanya berisi tentang rangkuman atau ringkasan berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan dari awal dari pendahuluan dan isi pembahasan. Bagian ini juga penulis juga akan merangkum pokok-pokok yang telah dipaparkan.
Presentasi berikutnya dijelaskan oleh Julia. Terima kasih, Deviani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dari esai pribadi. Next. Kaidah kebahasaan esai pribadi ada 5. Yang pertama yaitu logis. Bahasa dalam jenis tulisan esai pribadi ini haruslah logis. Maksudnya adalah kalimat atau paragraf yang ada pada esai pribadi ini dapat dijelaskan dan diterima oleh akal atau rasional, sehingga pembaca lebih mudah dalam memahaminya. Yang kedua yaitu baku. Bahasa dalam jenis tulisan esai pribadi ini harus baku. Baku yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam esai pribadi ini harus memperhatikan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu runtut. Bahasa dalam jenis tulisan ini harus runtut. Maksudnya adalah kalimat atau paragraf pada jenis tulisan ini harus disusun secara runtut dan terstruktur, sehingga alur pikiran pembaca tidak rancu dalam memahami tulisan esai pribadi ini. Yang keempat, ringkas. Bahasa dalam jenis tulisan ini harus ringkas. Maksudnya, kalimat atau paragraf dalam jenis tulisan ini disesuaikan dengan kebutuhan penulis, agar tidak berlebihan. Yang kelima, denotatif. Bahasa dalam jenis tulisan ini yaitu denotatif. Maksudnya adalah pilihan kata dalam jenis tulisan ini menunjukkan makna yang sesungguhnya, tidak bermakna konotasi, sehingga pembaca langsung bisa memahami tulisan tersebut dengan cermat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah pembuatan esai pribadi. Terdapat 6 langkah dalam pembuatan esai pribadi ini. Yang pertama, yaitu menentukan topik, bahasan, atau tema yang khusus supaya pembahasan lebih spesifik, menarik, dan mendalam. Yang kedua, yaitu membuat kerangka atau poin-poin yang akan ditulis dengan memperhatikan topik yang akan dibahas. Kerangka ini nantinya akan menjadi dasar pada esai pribadi ini, sehingga poin-poin dalam kerangka ini harus sangat diperhatikan oleh penulis. Yang ketiga, menentukan materi dan referensi, yaitu menentukan materi apa saja yang akan dimasukkan pada esai pribadi sehingga pembahasan tetap pada topik bahasan, lalu mengambil referensi-referensi yang valid supaya dapat mendukung argumen, supaya dapat membuat opini penulis menjadi lebih kuat. Yang keempat, menguraikan isi. Menguraikan isi materi ini maksudnya adalah menjelaskan atau menjabarkan materi-materi topik bahasan pada kerangka atau outline dengan kalimat sendiri, sehingga akan muncul opini dalam jenis tulisan ini. Yang kelima, yaitu menuliskan pendahuluan. Pada pendahuluan harus mengutarakan atau memaparkan alasan yang jelas mengenai topik tersebut, kenapa penting untuk dibahas, dan latar belakang topik tersebut seperti apa, supaya dapat membangun jenis tulisan ini menjadi lebih matang. Yang keenam, menulis rangkuman atau simpulan. Simpulan pada esai tersebut haruslah berkaitan dengan topik-topik yang dibahas di awal, sehingga pembaca dapat menangkap maksud dan opini penulis terhadap esai pribadi itu secara jelas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega Erlinda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh esai pribadi yang telah akan kami sampaikan di sini. Di sini ada contoh esai pribadi yang meliputi 3 struktur yang telah kami jelaskan. Di bagian pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai nama, di mana ia dilahirkan, dan tanggal berapa ia dilahirkan. Serta ia juga menjelaskan latar belakang keluarganya dengan mengatakan keluarganya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius, sederhana, dan disiplin dalam segala hal. Kemudian setelah paragraf pendahuluan, ia menjelaskan mengenai isi yang membahas tentang kisah hidupnya secara berurutan. Ia menjelaskan mengenai bagaimana perjalanan hidupnya dan bagaimana pendapat orang tentang dirinya dan bagaimana pendapatnya tentang dirinya sendiri. Ia menjelaskan kisah hidupnya secara berurutan sesuai dengan
ciri-ciri dari esai pribadi yaitu dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian menyampaikan apa saja yang ia gemari, bagaimana ia mengikuti hal tersebut, dan ia menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ia jalankan selama ia bersekolah. Next. Ia juga merincikan berbagai kegiatannya secara jelas dengan memberikan berbagai penjelasan mengenai perasaannya dan pengalaman-pengalaman yang ia alami saat melakukan kegiatan tersebut. Kemudian di bagian terakhir, kemudian ia menjelaskan mengenai masa-masa yang ia lalui di jenjang SMA merupakan bagian isi juga, sehingga ia lulus SMA dan melanjutkan studinya di universitas. Next. Nah, pada bagian terakhir ini ia mulai menjelaskan kesimpulannya, yaitu pada masa kuliah, ia mencapai masa-masa kuliah kerja nyata. Dia menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman yang ia alami saat ia melakukan KKN tersebut, dan pada saat ia lulus, dia menyimpulkan bahwa ia ingin berfokus pada karirnya yang berkaitan dengan jurusan ia berkuliah, yaitu sastra Prancis. Di sini kita dapat melihat ia menyimpulkan dari sekian lama ia mencari jati dirinya, yaitu dari masa-masa ia sekolah, ia menyimpulkan bahwa pilihan terakhirnya yaitu bekerja pada bidang sastra Prancis. Nah, esai pribadi ini dia jelaskan juga dengan bahasa yang baku, sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian struktur-strukturnya juga sudah tertera dengan lengkap. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.